selamat malam. Tanpa terasa, hari ini Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR RI telah 10 hari melakukan sidang pada pagi, siang, sore, dan malam, bahkan sampai pukul 3 dini hari. Semua materi yang disiapkan Badan Pekerja MPR telah berhasil diselesaikan dengan baik berdasarkan mufakat bulat. Tiada masalah pelik yang tidak dapat diselesaikan di alam demokrasi Pancasila. Seluruh anggota majelis telah berusaha semaksimalnya melakukan wewenang tugas dan fungsinya menuju suatu keputusan yang menentukan arah, tujuan bangsa dan negara setidak-tidaknya untuk 5 tahun yang akan datang. Sehingga Negara Kesatuan Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto siap di segala bidang untuk melangkah ke rencana tinggal landas pada Repelita 6 yang merupakan awal dari pembangunan nasional 25 tahun tahap kedua. Rasa persatuan dan kesatuan yang tinggi di antara anggota majelis terbukti dengan berhasilnya disahkan rancangan ketetapan menjadi ketetapan. Salah satu di antara rantap itu disahkan pagi tadi, yakni rantap tentang pengangkatan Presiden menjadi ketetapan MPR RI 1988. Mengawali jurnal malam ini, di samping keterangan pers Ketua MPR selesai rapat pimpinan MPR dan pimpinan fraksi-fraksi, wawancara TVRI dengan anggota-anggota MPR yang berhasil kami himpun juga menjadi bagian jurnal malam ini. Hari ini, rapat paripurna ke-10 yang dipimpin Ketua MPR RI M. Haris Suhud mengesahkan rancangan ketetapan tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia menjadi ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Rapat paripurna yang dihadiri oleh 877 anggota menyetujui Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia untuk masa bakti 1988-93. Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto adalah calon tunggal yang dipilih oleh kelima fraksi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Dalam pemilihan Presiden Republik Indonesia, adapun tata cara pemilihan ini sesuai dengan ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1973. Berdasarkan pasal 9 ketetapan tersebut, masing-masing fraksi telah menyampaikan surat pencalonan presiden kepada pimpinan majelis. Berkaitan dengan itu, sesuai dengan pasal 10 ayat 2 ketetapan MPR nomor 2 garis miring MPR garis miring 1973, pimpinan majelis telah mengadakan penelitian atas persyaratan calon presiden tersebut, baik atas bahan-bahan yang telah dipersiapkan oleh masing-masing fraksi maupun penelitian secara langsung terhadap calon. Penelitian administrasi telah dilakukan dalam forum rapat pimpinan pada tanggal 8 Maret 1988 jam 14.30 sampai jam 17, dan penelitian langsung telah dilakukan dalam forum rapat pimpinan majelis pada hari Selasa tanggal 8 Maret 1988 di Istana Merdeka. Sebelum pengesahan dilakukan, Sekretaris Jenderal MPR RI Wang Suwandi menyampaikan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan, yaitu pertemuan antara masing-masing fraksi dengan calon presiden, penyerahan surat pencalonan kepada Ketua MPR RI, penelitian administratif dan penelitian langsung. Dengan demikian, maka Jenderal TNI Purnawirawan Soeharto merupakan calon tunggal. Dalam penelitian langsung, ternyata saudara Soeharto telah membenarkan bahwa yang bersangkutan bersedia untuk dicalonkan sebagai presiden dan bersedia untuk menjalankan haluan negara yang garis-garis besarnya ditetapkan oleh majelis, serta putusan-putusan majelis, dan bersedia pula mengangkat sumpah menurut agama Islam di depan majelis apabila nanti terpilih sebagai presiden. Karena calon presiden telah memenuhi semua persyaratan yang diwajibkan, maka berdasarkan pasal 11
ketetapan MPR nomor 2/MPR/1973 pimpinan majelis dengan ini mengumumkan secara resmi nama calon tunggal bagi Presiden Republik Indonesia untuk masa jabatan 1988-1993, yaitu Saudara Soeharto, Jenderal TNI Purnawirawan. Berkaitan dengan itu, dapat dijelaskan bahwa ketetapan MPR nomor 2/MPR/1973 pasal 13 ayat 2 mengatur sebagai berikut. Apabila calon presiden yang diusulkan oleh seluruh fraksi ternyata hanya satu orang, maka calon tersebut disahkan oleh rapat paripurna majelis menjadi presiden. Berdasarkan pasal tersebut, maka sekarang kita akan meningkat kepada pengesahan calon tunggal tersebut. Untuk itu, kami akan menanyakan kepada sidang majelis yang terhormat ini, apakah saudara-saudara dapat menyetujui disahkannya calon tunggal, yaitu Saudara Soeharto, Jenderal TNI Purnawirawan sebagai Presiden Republik Indonesia periode 1988-1993. Dapatkah disetujui? Dengan demikian, Saudara Soeharto, Jenderal TNI Purnawirawan telah disahkan dengan mufakat bulat oleh rapat paripurna majelis ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Setelah disahkan, selanjutnya Sekretaris Jenderal MPR RI membacakan rancangan ketetapan tersebut. Rapat gabungan antara pimpinan MPR RI dengan pimpinan kelima fraksi berlangsung pekan tadi di Gedung MPR Senayan, Jakarta. Rekan kami Robin Samsir melaporkan. Ketua MPR RI Karis Suhut menegaskan bahwa tidak ada lagi calon wakil presiden tambahan. Hal tersebut dikatakannya kepada wartawan seusai memimpin rapat gabungan antara pimpinan MPR dengan pimpinan kelima fraksi petang tadi. Menurut Karis Suhut, batas waktu pengajuan pencalonan wakil presiden telah berakhir petang tadi. Dalam rapat gabungan itu, didengar laporan Sekretaris Jenderal MPR RI, Wang Suwandi, mengenai persyaratan administratif kedua calon wakil presiden. Dari rapat itu ternyata, kedua calon, yaitu Sudarmono Sarjana Hukum dan Dr. Haji Jailani Naro Sarjana Hukum, memenuhi syarat untuk diajukan sebagai calon wakil presiden. Dan setelah diadakan pengecekan, ternyata presiden. Persyaratan-persyaratan baik untuk calon wakil presiden pertama yaitu Sudarmono Sarjana Hukum maupun untuk calon wakil presiden Dr. Haji Naru Sarjana Hukum itu kedua-duanya telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan. Jadi inilah tujuan daripada rapat gabungan ini, untuk menyaksikan semua apakah benar bahwa persyaratan-persyaratan itu sudah dipenuhi semua atau belum. Setelah kita mengadakan pengecekan fraksi demi fraksi, maka persyaratan itu betul sudah memenuhi apa yang telah ditentukan oleh peraturan tata tertib maupun undang-undang yang bersangkutan. Menjawab pertanyaan wartawan tentang kemungkinan adanya calon wakil presiden tambahan, serta peranan dan fungsi media massa dalam meliput kegiatan sidang umum MPR, Ketua MPR RI Karis Suhut mengatakan, saya ingin menegaskan, ini betul-betul saya menegaskan kesekian kalinya kepada sekian wartawan, bahwa sudah tidak mungkin lagi
ada dimunculkan calon wakil presiden yang baru. Gak mungkin lagi. Ini saya minta ditegaskan. Tapi di samping itu, dan memang itu deadline-nya memang sudah dilewati. Di samping itu, saya mengadakan appeal kepada wartawan. Wartawan-wartawan kan juga apa itu nasionalis dan patriot. Loh, betul lah. Iya toh. Karena saben hari menyanyi itu padamu negeri itu. Loh, betul itu. Itu kan berarti kita itu patriot betul. Jangankan kok mengorbankan benda atau barang, bahkan kalimat daripada nyanyian itu, yaitu yang dikarang oleh komponis Kus Bini, itu komponis kita yang sangat terkenal itu. Dia mengatakan, bagimu negeri, jiwa raga kami. Loh, ini adalah pengorbanan yang terbesar yang kita sanggup memberikan. Nah, sekarang saya minta pengorbanan wartawan, yaitu kita perlu menjaga selalu itu stabilitas nasional. Sebab kalau saya tidak salah mengenai undang-undang pers, dikatakan bahwa pers Indonesia bebas tapi bertanggung jawab. Nah, inilah bagaimana menselaraskan kebebasan dan bertanggung jawab ini, terutama menjaga dan memelihara stabilitas nasional itu. Kita tidak mungkin melepaskan stabilitas nasional itu. Sebab kalau kita pikir sejarah kita sampai sekarang ini, negara ini paling stabil. Saya tidak mau menyebut negara-negara lain ya, tapi saudara sendiri kan bisa membaca berita-berita internasional. Itu paling stabil kita. Apakah ini yang akan kita korbankan? Maka itu di dalam menulis pemberitaan bisa saja fakta-fakta semuanya, hanya caranya itu selalu diselaraskan dengan yaitu kewajiban untuk menjaga stabilitas nasional ini. Saudara, adanya keyakinan dan semangat seringkali mampu menundukkan atau mengatasi aral melintang, rasa lelah, kantuk, bosan dan kesal, dan tiba-tiba saja bisa berubah menjadi kekuatan jika sesuatu yang kita harapkan berada di ambang kenyataan. Semangat para wartawan untuk memburu berita selama sidang umum MPR tak pernah tampak surut. Kendati pun tidak jarang mereka kecewa apabila orang yang diburu dan ditunggu berjam-jam hanya menyatakan tidak ada perkembangan atau hanya menyatakan no comment. Selain di ruang sidang utama tempat-tempat lobbying di kompleks MPR dan ruang rapat komisi, beberapa hotel tempat para anggota menginap tak pernah sepi dari kerumunan para wartawan. Momen penting selalu diburu oleh mereka, tapi terpaksa harus menunggu berjam-jam bila tiba-tiba saja sidang dinyatakan tertutup dan tak ada jalan lain kecuali harus menunggu sampai sidang selesai. Rasa lelah dan kantuk memang bukan alasan untuk tidak mendapatkan berita. Kesabaran menunggu tampaknya memang menjadi salah satu syarat bila tidak ingin suatu bobot dan perkembangan berita penting lolos dari incaran mereka. Untuk menghalau rasa bosan dan mengusir kantuk, dimanapun dapat menjadi tempat melepas lelah, misalnya di lantai atau di kursi. Setelah memperoleh sumber berita, belumlah berarti pekerjaan berakhir. Redaksi dan percetakan menunggu untuk segera dapat memuat berita mereka. Proses ini berlangsung sampai lewat tengah malam. Waktu berjalan terus. Mata terbejam sejenak cukuplah sudah. Hari pun berganti dan pekerjaan menyongsong kehadiran mereka kembali. Itulah wartawan.
komposisi anggota majelis yang kini mengikuti jalannya sidang umum MPR RI tampil muka-muka baru. Sederetan nama diantaranya adalah tokoh berusia muda. Bagaimana pendapat mereka tentang sidang? Selanjutnya kita ikuti wawancara mereka dengan TVRI. Saudara pemirsa, kami bersama beberapa anggota majelis tokoh kaum muda yang beberapa di antaranya baru pertama kali terjun dalam kancah peristiwa bersejarah seperti sidang umum MPR saat ini. Dan kami ingin mengetahui sebenarnya apakah kesan-kesan yang tersirat di dalam selama mengikuti pembahasan. Kami mulai saja dari Ibu atau Mbak Lina barangkali. Saya agak susah nih menyebutnya gimana ini. Jadi kami ingin mengetahui sedikit tentang suka duka selama sidang, karena kami lihat sidang ini berlangsung terus menerus setiap hari secara maraton dari pagi, sore, malam, bahkan seperti komisi A itu berlangsung sampai lewat tengah malam. Bagaimana nih kesan? Terima kasih. Saya menilai sidang umum yang berlangsung sekarang ini cukup hidup dan santai, walaupun kita rasanya capek ya, karena waktunya sepertinya dikejar terus, dan baik di fraksi maupun di dalam sidang-sidang umum, juga di komisi-komisi. Iya. Jadi ya, dengan lebih-lebih sekarang ini dalam sidang umum yang pada saat ini berlangsung banyak terjadi penerobosan, jadi tidak monoton begitu. Misalnya apa? Ya seperti ini, umpamanya terjadinya voting ini, ya kan? Dalam voting ini ya, kita tuh kebersamaan itu ada. Jadi hanya yang suaranya lebih sedikit ditepuk tanganin, ya kan? Yang suaranya lebih banyak juga itu dikasih aplaus. Jadi ya, di sini ada suasana kebersamaan. Suasana kebersamaan. Walaupun ada voting, akhirnya berakhir dengan ya kita mengikat dengan keputusan itu. Itu kan demi untuk negara kita, untuk cinta kita pada negara dan bangsa. Terima kasih. Jadi saya beralih kepada Mbak Titik sebagai generasi muda dan yang pertama kali terjun dalam pembahasan masalah-masalah serantap GBHN. Apakah suara atau pendapat usulan dari kaum muda ini juga mendapat tempat yang sama dengan yang anggota yang sudah senior? Saya rasa begitu, karena ya semua diberi kesempatan yang sama, karena semua juga dalam status yang sama-sama anggota majelis. Jadi tidak ada kok ini anggota majelis senior, ini anggota majelis junior, atau ini anggota majelis tua, ini anggota majelis muda, tidak. Tapi kita kan sama-sama semua satu anggota majelis yang punya hak suara yang sama. Jadi saya rasa apakah kita tua atau muda, suara kita sama saja, tidak dinilai kalau yang tua itu harus nomor 1, yang muda boleh nomor 2 gitu, enggak. Lalu dalam usulan-usulan ya, atau pembahasan masalah-masalah itu, apakah selama ini cukup realistis nggak itu pembahasannya? Saya rasa begitu. Apa yang bisa kita lakukan untuk rakyat banyak. Nah itu dengan sendirinya kalau apa yang bisa dilakukan ya yang harus yang realistis. Kalau tidak realistis kan sulit untuk kita lakukan. Lalu kira-kira paling berkesan selama sidang ini apa, Mbak Diri? Yang paling berkesan? Wah kayaknya kalau yang kesan sih banyak. Dan semua sangat berkesan gitu ya. Bagaimana kita berkenalan dengan orang lain yang semula tidak kita kenal. Bagaimana kita mengetahui sifat satu persatu orang ya. Ya itu di sini memang tempatnya. Barangkali kalau Bung Indra ikut dalam komisi A? Ya, ikut. Kebetulan memang didapat di komisi A. Lalu di komisi A ada sub-bagian. Saya mendapat di bagian sub-bagian 3, bidang politik dan lain-lain. Apakah rantap yang sudah diputuskan jadi ketetapan itu cukup mewakili aspirasi dari keinginan? Saya rasa iya. Ya karena pada saat dibahas di dalam tim pembahasan materi, karena di dalam komisi A itu dibagi lagi menjadi tim pembahasan materi, semua fraksi itu mengeluarkan aspirasinya. Nah, sebagian besar dari fraksi sudah menyetujui apa-apa yang terkandung di dalam rantap GBHN tersebut. Memang ada beberapa usulan yang tidak
dapat kita masukkan. Tetapi ya inilah yang namanya demokrasi. Jadi kita harus mendengarkan semua pendapat orang. Dan yang sangat menarik di dalam pembahasan materi tersebut bahwa setiap fraksi itu dihargai dan didengarkan oleh semua fraksi yang lain, dan suasananya itu tidak seperti semacam semacam katakanlah bermus-musuhan, tapi bertukar pendapat, bertukar pikiran. Nah, masing-masing fraksi menghormati apa yang disampaikan oleh fraksi lain dan biasanya mereka saling memahami. Terima kasih. Nah, Bung Muas ini bagaimana? Sudah 2 kali sidang umum MPR saya lihat terjun langsung, sudah banyak pengalaman. Nah, sekarang dibanding dengan 5 tahun yang lalu, bagaimana situasi sidang ini sebenarnya? Ya, Bung Mahadi dan para pisawan di rumah. Dalam umur saya 40 tahun. Masih muda. Tanggal 17 Maret besok ya, kebetulan. 3 kali saya menghadiri sidang umum MPR. Malah 3 kali? 78, 83, dan sekarang 88. Satu hikmah yang luar biasa, dan saya pikir satu pengalaman yang sangat berharga. Karena kita selama ini selalu di luar melihat suasana kehidupan konstitusi setiap 5 tahun sekali, agaknya memang selalu berubah. Nah, perubahan-perubahan inilah yang kita harapkan akan ada peningkatan dalam rangka menerjemahkan usaha-usaha yang telah dicapai oleh lembaga konstitusi itu sendiri. Itu yang penting sebenarnya. Nah, kali ini kita melihat adanya hal yang luar biasa, yaitu peningkatan perkembangan perjuangan Orde Baru. Jadi kita melihat bahwa dari awal pertama konstitusi diletakkan, yaitu kepemimpinan nasional di tangan Pak Harto, sampai sekarang ini perkembangan perjuangan Orde Baru meningkat dengan adanya hal-hal yang cukup mendasar, bahwa segala fraksi diberi kesempatan untuk memainkan peranannya di lembaga konstitusi. Ini yang paling menarik sekali, peningkatan kualitas dan kuantitas dari setiap para anggota dewan atau anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tapi kalau kita lihat ini misalnya, ada ya perbedaan pendapat, kemudian ada pembahasan seru untuk mencari titik temu. Ini suasananya gimana dibanding dengan 5 tahun lalu? Apa tegang atau gimana sekarang ini? Saya pikir sekarang ini udah luar biasa rame humor ya, dengan segala kedinamikaan kreatif. Nggak ada yang tegang, saya pikir. Ya mungkin yang tegang, yang mungkin bawa sakit dari rumah dan semuanya. Tapi yang pasti bahwa kehidupan di lembaga ini cukup mendinamisir kita ya, untuk berdialog sesama kawan, sesama warga negara di dalam rangka untuk kepentingan bangsa. Kalau menurut pendapat saya, tingkat kepentingan sekarang ini sudah lebih diutamakan. Jadi kepentingan bangsa dalam arti kata di atas segala-galanya daripada kepentingan kelompok yang ada di dalam konstitusi itu sendiri. Terima kasih. Terima kasih. Saudara penonton, demikianlah pembicaraan kami dengan para anggota majelis dari tokoh-tokoh muda yang beberapa di antaranya baru pertama kali terjun dalam sidang-sidang penting selama 11 hari pada tahun 1988 ini. Kegiatan sehari-hari selama sidang umum MPR cukup banyak menyita tenaga, waktu, dan pikiran para anggota majelis. Berbagai perasaan seperti lelah, suka, duka, mungkin juga kerinduan kepada keluarga bisa muncul silih berganti. Selanjutnya inilah kesan anggota majelis. Kesan saya sebagai wakil fraksi utusan daerah dari Jambi, memang tanggung jawab yang dibebankan pada kami sangat berat dan penuh konsentrasi yang diharapkan daripada kami. Namun pelayanan-pelayanan yang diberikan baik di dalam persidangan maupun pelayanan mulai dari akomodasi sampai dengan pelayanan-pelayanan komunikasi baik sekali dilaksanakan oleh sekretariat. Memang cukup melelahkan, tetapi ini merupakan suatu pengalaman yang sangat bangga bagi kami karena kami ikut serta di dalam membuat keputusan-keputusan yang merupakan haluan bagi negara kita selama 5 tahun mendatang ini. Kemudian kami lihat Ibu tampak seger sekali dan kami lihat dari pagi sampai malam Ibu berada di sini. Mungkin ada resep khusus dan bagaimana Ibu mengatur rumah tangga Ibu juga? Wah, sebetulnya seperti saya katakan tadi kepada Saudari Rat Arif, sangat melelahkan. Jadi kalau ada waktu sedikit saja untuk istirahat, kalau tidak ada tugas-tugas lagi, kami
laksanakan untuk beristirahat ini. Jadi saya rasa itu, dan memang kita harus bisa menjaga kondisi fisik lah, demikian. Kalau masih sempat jalan pagi ya kita laksanakan begitu. Kemudian, bagaimana dengan anak-anak di Jambi, Bu? Ya terus terang, selama hampir 2 minggu ini tidak ada waktu untuk bertemu. Tapi kami terus berkomunikasi lewat telepon begitu kepada anak-anak di Jambi. Besok pagi akan berlangsung upacara Sumpah Jabatan Presiden Terpilih Republik Indonesia yang diawali dengan pembukaan rapat paripurna ke-11 oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat. Sedangkan siangnya diadakan penelitian langsung persyaratan administratif calon wakil presiden yang akan dilanjutkan dengan sumpah janji wakil presiden pada malam harinya sekaligus penutupan sidang umum MPR. Untuk mengikuti jalannya upacara Sumpah Jabatan Presiden Terpilih Republik Indonesia, Televisi Republik Indonesia akan berada di udara pada pukul 7:55 dengan pola teknik. Sedangkan siaran dari gedung MPR DPR dimulai pukul 8:15 waktu Indonesia Barat. Sedangkan malam harinya pada pukul 19:30 akan disiarkan pula jalannya upacara Sumpah Jabatan Wakil Presiden Terpilih Republik Indonesia langsung dari gedung MPR DPR. Saudara, sekian jurnal hari ke-10 Sidang Umum MPR RI 1988. Selamat malam.